Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarih Kitab Tauhid. Pembahasan seputar permasalahan tauhid, permasalahan akidah. Masuk dalam bab Anal ghuluwa fi kuburis shalihin yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah. Melampaui batas berkaitan dengan kuburan orang soleh. Itu mengantarkan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, pembahasan ini supaya seseorang itu jangan berlebihan dalam mengagungkan kubur. Dalam mengagungkan kuburan. Makanya dalam teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan itu biasa, tidak ditinggikan kecuali hanya sejengkal atau sisa galian tanah. Kuburan itu tidak boleh dibangun. Tidak boleh dibangun. Sampai misalkan bangunannya itu bukan kuburannya, tapi sekelilingnya. Ini pun tanpa kebutuhan itu tidak diperbolehkan. Kalau kebutuhan itu misalkan kita kubur jenazah di sini. Ini sungai. Khawatir nanti ketika di sini tidak ditalut, nanti kuburannya bisa longsor. Seperti itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau sudah berlebihan, apalagi itu kubur orang soleh, akhirnya nanti menjadi berhala. Dibawakan hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Istadda ghadabullah ala qaumin itakhadhu kubura anbiya'ihi masajida. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan kalimat, Ya Allah, jangan jadikan kuburanku wasanan yu'bad. Wasan itu semua berhala-berhala yang disembah selain Allah, tapi tidak berwujud patung. Nanti kalau patung itu dengan ungkapan sonam. Sonam itu patung itu biasanya dari batu, dari kayu atau selainnya. Tapi kalau misalkan berhalanya itu selain patung, itu wasan. Masuk padanya kuburan, pohon besar, sumber mata air misalkan. Beliau meminta kepada Allah, Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Doa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Allah kabulkan.
Allah kabulkan. Walhamdulillah sampai di masa sekarang kuburan beliau itu terjaga dari berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau meminta kepada Allah supaya kuburannya tidak dijadikan berhala? Beliau katakan, amat keras amarah Allah. Bukan hanya marah, tapi istaddah. Amat keras amarah Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kapan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid? Kalau kuburan dibangun di atasnya masjid. Kalau kuburan dipakai ibadah. Kalau kuburan dipakai ibadah. Makanya sudah berlalu, jamaah hormati, atau nanti ada pembahasan tersendiri tentang jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Rumah kalau nggak dipakai ibadah, berarti rumah itu dijadikan sebagai kuburan. Kuburan ketika dijadikan tempat ibadah, berarti menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Jamaah hormati, ini khusus bagi kuburan para nabi. Kalau khusus bagi kuburan para nabi yang mereka adalah orang soleh, Allah amat marah. Apalagi kuburan selain para nabi. Apalagi kuburan selain para nabi. Apalagi kuburan yang orang itu ketika hidup bergelimang dengan keyakinan, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan tanya. Lah kalau kuburan para nabi saja, kata Nabi SAW, istaddah ghadabullah. Sangat keras amarah Allah. Apalagi kuburan selain para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Jamaah hormati, pelajaran dari hadis ini, annal ghuluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad. Melampaui batas dalam kuburan para nabi, akhirnya kuburan itu menjadi berhala yang disembah. Menjadi berhala yang disembah. Dan ini, jamaah hormati, di sekitar kita sudah mulai nampak. Kuburan-kuburan yang katanya ini kuburan para wali, ini kuburan orang soleh, ini kuburan keturunan Nabi Muhammad SAW. Katanya. Itu sudah menjadi berhala. Bahkan yang kemarin rame, ada seorang ustadzah Hisin Nom, dia ngomong, ya, ketika datang ke kuburan para wali itu, bukan minta kepada para wali. Tapi, katanya, kamu di situ ngerayu-ngerayu walinya itu. Supaya nanti wali itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita. Kesirikan persis seperti orang musyrik di masa Nabi SAW. Orang musyrik di masa Nabi, ketika mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh, itu bukan meminta, tapi dijadikan perantara. Syufa'auna indallah. Perantara kami di sisi Allah. Ya bahasanya sama. Wali, mintakan sama Allah. Mintakan sama Allah. Jamaah hormati, itu merupakan kesyirikan. Dan ini di sekitar kita sudah mulai nampak. Makanya waspada. Berlebihan kepada kuburan para nabi menjadikan berhala. Dan sudah, kalau di tempat kita kuburan keramat, entah itu tokoh agama, entah itu raja, sudah. Itu sudah menjadi tempat yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Yang kedua, ana minal ghuluwi fil kubur ittihadaha masajida wa hadza yuaddi ila syirik. Termasuk melampaui batas dalam kuburan itu kalau kuburan dijadikan masjid. Tadi sudah kita sampaikan, menjadikan kuburan masjid itu dengan dua makna. Pertama, kuburan dibangun di atasnya masjid. Kedua, kuburan dipakai tempat ibadah. Ini akan menyeret kepada kesyirikan. Pelajaran ketiga, ditetapkan Allah memiliki sifat al-ghadab. Istadda ghadabullah. Berarti Allah bisa marah. Cuman amarah Allah itu ala mayaliku bijalalihi. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah. Yang terpenting, hindari semua perkara yang bisa mendatangkan marah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kuburan diagungkan secara berlebih. Diagungkan secara berlebih.
Saya menghormati, ini kandungan dari hadis. Kemudian setelah itu dibawakan ucapan Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid berkaitan dengan ayat afara'aitumul lata wal uzza. Afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Surat An-Najm. Lata, Uzza, Manat. Lata itu kuburan. Kuburan. Uzza, pohon besar. Pohon besar yang dianggap sakral, keramat, kemudian dikasih huruf. Kemudian Manat, patung. Patung. Jamaah hormati, lalata ini kana yalutul lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Dahulunya Lata ini adalah seseorang yang lata yalutu, mengadon. Jadi tepung, diadon, diuleni, dibikin roti, kemudian dibagikan lil hajj kepada para jamaah haji. Ini Masya Allah berarti khidmat kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang soleh. Kemudian ketika mati, maka kuburannya ini akhirnya dikeramatkan. Orang sudah akafu, mereka iktikaf di atas kuburannya itu. Akafu itu diterangkan oleh penulis akbalu wawadobu wahtabasu alaihi. Jadi datang ke situ. Ya, datang ke situ. Kemudian setelah itu tekun terus menerus. Misalkan apa setiap malam apa. Kalau di tempat kita kuburan seperti itu biasanya ada istilah haul. Nanti pas kematiannya sudah tekun, diuri-uri. Diuri-uri. Kemudian wahtabasu alaihi, mereka menahan diri di situ. Menang di situ. Nanti kalau orang sekarang kalau nggak minta kepada penghuni kubur, mintanya sama Allah, tapi di sekitar kubur itu dengan keyakinan nanti akan cepat terijabai. Akan cepat terijabai. Kalau bahasa orangnya neng kono ki ana towere, jadi sinyalnya kuat. Jadi kalau doa di situ di sekitar kubur itu langsung celing sampai kepada Allah. Kenapa? Karena tanah itu barokah, pengaruh dari orang yang dikubur di situ. Keyakinan seperti ini persis keyakinan yang terjadi pada Lata. Yang terjadi pada Lata. Saudara yang saya hormati, makanya berhala di masa Nabi paling besar itu 4. Lata, Uzza, Manat, satunya di Mekah Hubal. Ya, satunya di Mekah Hubal, itu yang paling besar. Kalau jumlahnya, wong ketika penaklukan kota Mekah, di sekitar Ka'bah itu 300 sekian puluh. Itu berhala-berhala mereka. Tapi perhatikan, Lata ini termasuk salah satu berhala yang besar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketiganya atau keempatnya itu di masa sekarang semuanya ada. Kuburan dikeramatkan banyak. Dikeramatkan banyak. Pohon besar dikeramatkan nggak sedikit. Kemudian berkaitan dengan patung. Wah, patung itu banyak sekali. Saudara yang saya hormati, kembalinya kepada Lata. Kembalinya kepada Lata. Kalau seseorang ada kuburan orang soleh, kemudian akafu ala qabrihi. Apa mana akafu tadi? Akbalu. Jadi datang, kemudian menghadap ke situ. Ya, sampai datang dari jauh. Fokus. Kapan? Oh, Juli tanggal sekian. Ya wis, nyelengi. Nanti semangat datang ke sini. Tekun setiap tahun. Bapak ke sini, oh saya rutin setiap tahun. Kemudian pada hari yang dianggap itu puncak acara, mereka berada di sekitar itu. Berada di sekitar itu. Saudara yang saya hormati, perilaku itu sama persis dengan perilaku orang musyrik di sekitar Lata. Makanya, asar ini berkaitan dengan bab. Jamaah saya hormati, anna sababa ibadatil lati huwal ghuluwu fi qabrihi hatta sara wasanan yubad. Bahwasanya sebab peribadatan kepada Lata itu melampaui batas kepada kuburan. Melampaui batas kepada kuburan sampai akhirnya menjadi berhala yang disembah.
Padahal saudara yang saya hormati, orang yang mati itu bukan dimintai. Bukan dimintai. Minta secara langsung atau minta menjadi perantara. Tapi orang yang mati itu kita mintakan kepada Allah. Mereka sudah mati. Sudah mati. Makanya dalam Islam, ziarah kubur itu niatannya cuma dua. Satu kemanfaatan pribadi, satu kemanfaatan kepada orang yang mati. Kalau kemanfaatan pribadi, kuntu nahaitukum an ziyarati kubur fazuruha. Ya. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu tudzakirul akhirah. Mengingatkan akhirat. Berarti orang ziarah kemanfaatan untuk dirinya, ingat mati, ingat akhirat. Ingat mati, ingat akhirat. Nah kalau ziarah ingat mati, ingat akhirat, ya sudah datang, ucap salam, setelah itu masuk, ya. Setelah itu merenung. Pojokan kae. Dulu itu orang kaya raya mati. Yang samping sana itu, Masya Allah, dulu itu termasuk orang paling tampan, paling cantik, mati. Saya pernah itu pas ngiring ngantarkan jenazah ke pekuburan, sini ngubur, sini diceritakan. Ini orang yang baru di puncak kesuksesan katanya. Jadi sukses luar biasa. Sampai luar negeri itu pokoknya sak tenar-tenare lagi seneng-senengnya. Pulang pengen liburan, ternyata pulang ke akhirat. Ternyata pulang ke akhirat. Itu namanya ingat mati. Yang kedua, memberikan kemanfaatan kepada orang yang mati. Mendoakan. Mendoakan. Bukan dimintai, tapi dimintakan kepada Allah. Bukan dimintai, tapi dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asar, pelajarannya seperti itu. Kemudian dibawakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttahidina 'alaihal masajid wasurujah. Rawahu Ahlus Sunan. Kata Nabi kata Ibnu Abbas, Rasul melaknat. Laknat itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau Rasul melaknat, berarti pelakunya itu terusir, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah nggak dapat rahmat, diusir dari rahmat Allah, apa ada kebaikan? Nggak ada kebaikan. Karena nggak ada satu nikmat itu dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahasanya la'ana Rasulullah. La'ana itu kalau dalam bahasa Arab fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau berkaitan dengan la'ana Rasulullah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama doa. Kan kalau fi'il madhi kadang itu maknanya doa seperti jazakallah. Semoga Allah membalasmu. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. La'anallah. Semoga Allah melaknat. Itu doa. Kalau dimanai doa, yang mendoakan Rasul. Kalau yang mendoakan Rasul, ijabah. Ijabah ini. Makna yang kedua, saudara yang saya hormati, la'ana itu maknanya penghabaran. Makanya diterjemah, Allah telah melaknat. Sebagian ulama menguatkan makna la'ana itu adalah ucapan Nabi ini penghabaran. Berarti pasti. Pasti. Siapa yang terlaknat? Zairatil kubur. Pertama, wanita yang banyak berziarah kubur. Dengan lafaz zairat. Bukan zairatun, tapi zairat. Nih. Sebagian nanti lafaz zawarat. Zawarat. Berarti dengan wazan fa'al. Sigot mubalaghah. Banyak berziarah. Makanya nanti diambil istimbat, wanita ziarah kubur boleh apa enggak? Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Dengan alasan keumuman nas. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang, sekarang ziarahlah. Kebutuhan ingat akhirat, laki perempuan sama. Kemudian diperkuat misalkan
Ketika Aisyah tanya, apa yang harus aku ucapkan Rasul ketika aku ziarah kubur? Bacakan seperti ini. Kalau misalkan nggak boleh, tentu Rasul akan nggak usah tanya, karena perempuan nggak boleh. Prakteknya Ibunda Aisyah sendiri. Pernah satu hari itu pulang dari ziarah dari kuburannya Abdurrahman. Saudara beliau sebapak. Nah ini sebagian ulama menguatkan wanita boleh ziarah kubur, tapi nggak boleh sering-sering. Karena kata-kata zairat dalam lafadz yang lain zawarat itu menunjukkan banyak berkunjung. Banyak berkunjung. Jamaah hormati, Allah melaknat, Rasulullah SAW melaknat wanita yang banyak berziarah kubur. Yang kedua, yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan dijadikan masjid. Dua makna, dibangun masjid, dipakai tempat ibadah. Yang ketiga, dikasih surut. Surut itu pelita atau lentera. Jadi dikasih lampu. Yukiduna suruja alal maqabir. Yudi'unahu nu'naha. Jadi ditaruh lampu di atas kuburan untuk memberikan cahaya penerangan. Ini nggak boleh. Nanti para ulama terangkan, kalau ada kebutuhan boleh. Ada kebutuhan itu misalkan jalan raya, tapi membelah kuburan. Itu di jalan itu kita kasih lampu boleh. Supaya nanti nggak ada fitnah. Ono putih-putih godong gedang, dikira pocongan. Ya. Tapi kalau ada lampu, oh daun pisang. Itu karena sebab jamaah hormati, ya ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Hadis ini diriwayatkan oleh ahli sunan. Pelajaran dari hadis, haram melampaui batas dalam kuburan. Apa bentuk melampaui batas dalam kuburan? Dijadikan mawatina ibadatin. Tempat ibadah. Tempat ibadah itu, contoh, kalau di situ nanti baca Quran, sholat, sudah pernah kita sampaikan. Sholat di pekuburan itu yang boleh cuma satu. Takziah telat, sudah dikubur, boleh kita sholatkan. Itu pun nanti sebagian ulama mengatakan yang belum lama. Kalau sudah lama enggak disyariatkan. Kalau sudah lama, kalau belum lama itu misalkan prakteknya Nabi. Malam hari, wanita yang biasanya nyapu masjid meninggal dikubur malam. Siangnya Nabi tanya, mana nenek itu? Meninggal tadi malam, Rasul sudah dikubur. Kok aku enggak kamu kabari? Maka beliau datang ke pekuburan Baqi' mensolatkan. Berarti cuma rentang malam sampai siang. Kalau sampai nanti lama, sudah enggak ada tuntunan. Itu saudara yang saya hormati, menjadikan tempat ibadah baca Quran. Semarak itu, kuburan-kuburan, apalagi dianggap kuburan keramat, kuburannya orang soleh. Paling tidak Al-Fatihah. Ya, lahul Fatihah, untuknya Fatihah. Paling seperti itu. Itu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Apalagi kalau sudah dikasih tempat-tempat. Ya, sudah dikasih tempat. Akhirnya sholat di situ, munajat sama Allah di situ, dengan keyakinan nanti doanya akan lebih terijabai, lebih sampai kepada Allah. Saudara yang saya hormati, semuanya itu melampaui batas kepada kuburan. Yufdi ila syirki. Mengarahkan kepada syirik. Mengarahkan kepada syirik. Tidak diperbolehkan. Yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir. Li'anna dzalika wasilatun li ibadatiha. Haramnya memberikan lampu di pekuburan. Karena ada yang seperti itu wasilah untuk peribadatan kepada kubur. Pelajaran ketiga, anal ghuluwa fil kuburi minal kabairi. Melampaui batas berkaitan dengan kuburan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya. Kalau cara mengetahui satu dosa itu besar dan kecil apa patokannya? Kata Syekh Abdurrahman Asy-Syidi, kalau ada pelanggaran diancam dengan murka Allah. Tadi hadisnya istadda ghadabullah. Bukan hanya ghadabullah tapi istadda, sangat keras. Tadi ada ancaman la'ana Rasulullah. Rasul melaknat. Itu menunjukkan jamaah hormati termasuk dosa besar. Jadi setiap kemaksiatan ada ancaman. Ancaman itu bisa hukuman had di dunia, bisa murka Allah, bisa laknat, bisa di alam barzah, seksa, di akhirat, adab. Itu dosa besar. Tapi kalau ada pelanggaran, ya, kemudian tidak ada ancaman,
maka bukan termasuk salah satu dari dosa besar. Nanti kalau pengen tahu, banyak ulama. Seperti Imam Adz-Dzahabi, itu beliau menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau sebutkan sekian jenis dari dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat, anna ilatan nahyi anis salat indal kubur, alasan larangan salat di samping kuburan. Itu khaufus syirki, karena ketakutan syirik, lali ajli najasati, bukan karena najis. Bukan karena najis. Jamaah hormati, kan ada sebagian yang berpendapat, kenapa nggak boleh sholat di pekuburan? Karena najis. Karena najis. Bukan itu. Tapi ilatnya adalah karena ya takut syirik. Makanya Nabi SAW menggandengkan menjadikan kuburan sebagai masjid, kasih lampu, dan laknat atas dua perkara tersebut. Ya, itu bukan karena najis, tapi karena jamaah hormati khawatir mengantarkan kepada kesyirikan. Dan nanti ada kaidah, semua wasilah yang membawa kepada haram, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini semua wasilah yang mengantarkan kepada haram, hukumnya haram. Ya, walaupun nanti beda tingkatannya antara pelaku dengan wasilah. Pelaku dengan wasilah. Tapi di hukum negara kita saja, orang itu wasilah kepada kejahatan, kena. Ya, kena. Kemarin itu ada yang tanya, kalau peringatan haul, kita tidak ikut perayaannya, tapi ikut dodolan. Ikut dodolan. Atau ikut misalkan menyewakan rumah. Karena untungnya juga besar. Pertama, kalau dodolannya itu bukan hanya pas itu, setiap hari itu dia jualan, itu beda. Tapi kalau memang, mumpung ini sajalah, dari jualan musiman, itu jelas. Dia termasuk ta'awun dalam perbuatan yang haram. Ya, orang masih sulit menerima. Masih sulit menerima. Ya, kata saya, kita kasih contoh, seperti orang kalau dihukum dunia, itu wasilah kepada kejahatan. Ada orang, nanti Kang, mata ini wong pojokan kae. Ya, tak silai golok ini. Tak silai golok. Tapi aku rame lu mata ini loh. Saya tidak ikut membunuh. Coba nanti ketika dia terbongkar kejahatannya, ini goloknya siapa? Yang nilai orang situ. Katut itu. Katut. Walaupun aku coba katur-katur ya, saya nggak melu golok loh. Ya, saya cuma minjemi. Saudara yang saya hormati ikut. Tapi kalau dalam Islam, ketika ada orang hendak melakukan kejahatan, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolong. Apa bentuk tolong itu? Engko tak cekeli sikile ya, Mas. Kowe sing ngeplak indase. Enggak. Bentuk nolong itu, ojo Mas, ojo, dosa. Dia tahan dari melakukan kejahatan. Saudara yang saya hormati, ini ilat larangan sholat di samping kubur, itu karena takut mengantarkan kepada kesyirikan. Selesai satu bab. Setelah itu, masuk dalam bab himayatul mustafa, janabat tauhid, wasadi kulla tariqin yusilu ila syirik. Penjagaan al-mustafa, Nabi kita Muhammad SAW. Sisi tauhid. Karena perkara paling pokok itu tauhid. Perkara paling berbahaya itu syirik. Semua perkara yang mengantarkan kepada syirik, beliau sudah tutup dengan rapat. Tutup dengan rapat. Nah, ini menunjukkan kasih sayangnya beliau kepada kita, itu kasih sayang yang mengalahkan semua kasih sayang manusia. Bapak Ibu kita kalah dengan kasih sayangnya Rasul. Anak kita kalah dengan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kasih sayang orang tua kadang sebatas dunia, kadang malah menjerumuskan anak dimanja. Akhirnya ketika dewasa orang iso apa-apa. Karena terbiasa dimanja, nggak mandiri. Ya, saya pernah ketemu ada orang itu gawe teh saja nggak bisa yuk. Gawe teh aja iso. Ya, lah mosok gawe teh aja nggak bisa ya. Kenapa? Karena terbiasa dimanja. Belum tentu kasih sayang orang tua itu kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau kasih sayangnya Nabi, semua perkara yang membahayakan sekecil apapun itu beliau sudah ingatkan. Dibawakan ayat surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian.
dari diri kalian itu, jamaah hormati, dari jenis kalian bilughotikum, dengan bahasa kalian. Ya, ini penting. Coba kalau misalkan utusan Allah itu bukan dari jenis kita ngeyel. Misalkan utusan dari jenis malaikat. Kan orang musyrik zaman dahulu buat diutus malaikat wae. Kalau diutus malaikat ngeyel itu, salat. Malaikat ora butuh duit, ora butuh bojo, ora ndek anak, salat iso. Saya punya kebutuhan, ngeyel nanti. Termasuk rahmat Allah, Allah utus dari diri kita. Sehingga nanti semua yang kita rasakan, Rasul pun juga merasakan. Rasul pun juga merasakan. Kamu kenapa mas? Lapar. Rasul ya lapar itu. Kamu kenapa? Sakit. Rasul juga bisa sakit kok. Iya. Kamu kenapa nggak datang ke masjid? Saya pernah itu di beberapa tahun yang lalu ada orang itu dianggap tokoh haji, tapi yang sholat jamaah ke masjid orang mangkat. Pak Haji, betul tidak ke masjid. Apa alasannya? Saya itu bimbing anak istri sholat di rumah. Bimbing anak istri sholat di rumah. Lah sing temen sing cah nom-nom sing celelekan itu bojomu piro? Nabi bojone 9 tetep jamaah katanya. Iya. Jamaah hormati, dari diri kalian apa yang kita rasakan, Rasul pun juga mengalami. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Aziz itu maknanya syadidun alaihi jiddan. Jadi amat keras, amat berat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang kalian mendapatkan keberatan. Kalau sesuatu menjadikan kita berat, Rasul melu mikir. Itu kasih sayangnya Nabi kepada kita. Kasih sayangnya Nabi kepada kita. Makanya kalau hujan, sebelum hujan itu mendung, beliau sedih. Beliau sedih, khawatir nanti ini gelapnya, ini azab yang Allah kirim. Tapi begitu turun hujan, maka beliau gembira. Beliau gembira. Ini Rasul sayangnya kepada kita. Sayangnya kepada kita, coba lihat awal pensyariatan sholat 5 waktu. Sehari semalam ping 50. Kalau Nabi nggak mesakni kita, ya wis langsung turun. Ayo Jibril meduk rampung ini. Ping 50 itu, deal itu. Iya. Tapi kasih sayangnya kepada kita, beliau turun ketemu Nabiullah Musa, Muhammad, jeluk keringanan, orang mungkin kuat. Akhirnya naik, kurangi 5, turun lagi, naik lagi, kurangi 5. Sampai akhirnya 50 itu tinggal 5. Itu pun Nabiullah Musa jeluk keringanan nih. Apa kata Rasul? Saya sudah malu. Tapi perhatikan, 50 menjadi 5. Sayangnya kepada kita. Sayangnya kepada kita. Sayangnya Rasul kepada kita, sholat taraweh. Kenapa beliau sholat taraweh cuma beberapa kali? Karena wahyu masih turun, khawatir wajib. Memberatkan kita. Kenapa ketika beliau turun perintah melaksanakan ibadah haji? Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, akulah amin. Apakah setiap tahun? Kata Nabi, biarkan aku. Jangan tanya. Jangan tanya. Karena kalau misalkan Nabi jawab, na'am, la wajabat. Jadi wajib, kita nggak mampu. Misalnya wong sugih itu setiap tahun ada kewajiban haji, orang mampu itu. Tapi ternyata hajatul Islam seumur hidup cuman sekali. Saudara yang saya hormati, sesuatu yang merasakan kita berat, beliau pun ikut mikir. Lah perkara yang paling memberatkan itu dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan itu menjadikan seseorang berat. Saudara yang saya hormati, padahal dosa paling keras syirik. Dosa paling keras itu syirik. Dan ini pernah di awal-awal disampaikan, kalau orang memiliki kemaksiatan, maksiat apapun, selama bukan syirik, kata Allah, la ubali, saya tidak pedulikan. Saya akan berikan sepenuh bumi ampunan. Tapi kalau sudah syirik, sudah. Nah ini sisi syahid pembahasan penjagaan beliau dari sisi tauhid. Ya, itu kalau ada orang terjatuh kepada kesyirikan, beliau merasa berat. Makanya beliau perkara akidah itu luar biasa perhatiannya. Sampai kemarin ketika beliau hendak meninggal, sudah ditutupi kain seluruh tubuhnya. Yang menutupi wajahnya beliau singkap ketika sadar. Apa yang beliau ucapkan? Laknatullah ala Yahudi wa Nasara. Terlaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini sisi akidah, sisi tauhid. Kemudian sifat yang kedua,
harisun alaikum, amat semangat terhadap kalian supaya kalian itu mendapatkan hidayah. Supaya kalian itu mendapatkan hidayah. Supaya kalian itu mendapatkan kemanfaatan jangka pendek maupun jangka panjang. Nabi amat semangat. Semangatnya beliau mendapatkan hidayah, itu sampai beliau korbankan semua yang dimiliki untuk berdakwah supaya orang mendapatkan hidayah. Semangat beliau supaya orang mendapatkan hidayah. Ketika dakwah ke Taif, diusir, dilempari batu, kondisinya lapar, panas terik, panasnya Arab ya. Kalau panasnya Solo itu nggak seberapa. Apa meneh sak nggon-nggon nenek es teh jumbo 3.000 ya. Nah kalau Arab padang pasir, panas kehausan. Ya. Kemudian ketika itu datang malaikat penjaga gunung. Muhammad, Allah kasih izin kepadaku mengikuti perintah. Misalnya wong Taif kon blek gunung soleh. Apa kata Nabi? Jangan. Semoga dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat beliau mendapatkan hidayah. Kaumnya itu mendapatkan hidayah, umatnya mendapatkan hidayah. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman amat belas kasih. Ayat ini, saudara yang saya hormati, Rasul telah mengingatkan umatnya dari syirik, menjauhkan umatnya dari syirik, menutup semua jalan yang mengantarkan kepada syirik. Saking bahayanya syirik, diingatkan, dijauhkan, semua pintu yang mengantarkan syirik ditutup rapat. Ditutup rapat. Ya, kayak mengagungkan kuburan itu wasilah syirik. Menghormati orang dengan pengagungan berlebih, wasilah syirik. Meyakini benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat tanpa izin Allah. Wah sudah. Semuanya dilarang dalam syariat kita. Dilarang dalam syariat kita. Ini Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan beliau amat sayang kepada kita. Yang kedua, diingatkan tentang nikmat Allah kepada hambanya. Diutusnya Rasul yang mulia. Ya, dan keberadaannya itu dari mereka. Ini nikmat Allah. Bahkan nikmat diutusnya Rasul itu termasuk nikmat yang paling besar. Karena kalau seorang tidak diutus Rasul, nggak tahu apa tujuan hidup. Nggak tahu siapa sesembahan yang benar. Nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nggak tahu mana yang bisa mengantarkan jannah, menyelamatkan dari api neraka. Diutusnya Rasul itu anugerah yang besar. Makanya ada ayat laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang yang beriman ketika Allah utus seorang utusan dari diri mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah hormati, pujian kepada nasabnya Rasul. Jadi beliau itu termasuk paling mulia. Ya, itu dari sisi nasab dari kalangan orang Arab. Dan memang seorang utusan itu diutus dari orang yang paling mulia dari kaumnya. Orang yang paling mulia dari kaumnya. Yang keempat, belas kasih Nabi kepada orang yang beriman. Yang kelima, penjelasan tentang ala hildatihi wasyiddati ala kufar wal munafikin. Sebagai dalil kepada orang kafir, orang munafik itu keras tegas. Keras tegas. Sekarang kebalik ya. Kepada orang yang beriman malah keras, bengis, kejam, tapi kepada orang kafir lemah lembut. Saya kemarin baca kitab yang judulnya itu Kaidah Quran, ya, berkaitan dengan pribadi dan kehidupan. Salah satu kaidah Quran dalam pribadi dan kehidupan itu ayat wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu 3. Lemah lembut, tidak kasar, kalimatnya mengandung kebaikan. Mengandung kebaikan. Lah, itu semua yang paling berhak terlebih dahulu, penulis kasih contoh saudara seakidah. Kedua, orang tua. Ketiga, pasangan. Keempat, anak. Kelima, orang yang paling dekat. Dikasih contoh, ummal atau khodam. Pegawai atau pelayan. Itu 5 itu. Beliau kasih contoh, tapi yang menjadikan kita sedih di masa sekarang, orang ngomong kepada Nasraniyah. Kepada orang Nasrani itu diterapkan qul linnasi husna. Wah, ucapannya bagus gitu. Dengan harapan apa? Biar dia masuk Islam. Biar dia masuk Islam. Tapi kepada saudara muslim itu malah keras, bengis, kejam.
Itu ternyata perilaku yang Nabi SAW sudah sebutkan. Perilakunya orang-orang Khawarij. Wong kafir didakwai lemah lembut biar masuk Islam, wong Islam digalai dadi murtad. Wah, wali-wali ya. Jamaah hormati, Nabi SAW kepada orang kafir, orang munafik itu tegas. Kepada mukmin raufur rahim. Ini kandungan dari ayat. Setelah itu dibawakan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura wala taj'alu qabri ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini riwayat Abu Dawud, sanadnya hasan, perawi-perawinya terpercaya. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Kapan menjadikan rumah sebagai kuburan? Kalau rumah nggak dipakai ibadah. Makanya dalam Islam fungsi rumah itu salah satunya untuk ibadah. Seutama-utama sholat itu di rumah. Ilal maktubah, kecuali yang wajib. Kalau sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Tapi kalau sholat sunnah di rumah. Kenapa sholat sunnah di rumah lebih baik? Pertama, lebih terjaga keikhlasan. Kadang kalau ke masjid, sholat tolek, wah sholat kabeh rapi enak lah. Rapi enak pendorongnya, melu sholat. Tapi di rumah, toleh-toleh anak, istri, rapi enak. Orang mungkin ya. Jamaah hormati, lebih terjaga keikhlasan. Kedua, sebab keberkahan rumah. Kemudian, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dipakai baca Quran. Nanti ada dalam hadis yang lain, satu rumah yang dibacakan suratul Baqarah, syaitan lari darinya. Berarti pelajarannya, kalau rumah tidak dipakai baca Quran, itu dijadikan kuburan. Kalau baca Quran di kuburan, berarti nggak ada contoh. Makanya coba cari dalil. Apa ada Rasul ketika ziarah kubur? Al-Fatihah, Yasin, apalagi Al-Baqarah, orang mungkin. Ya. Jamaah hormati, nggak ada riwayat. Tapi orang itu kalau sudah jamaah hormati memiliki pemikiran yang menyimpang, itu biasanya sulit menerima. Kayak sekarang yang rame itu. Syair, musik, dianggap podo. Jadi kalau secara akal beda ya. Beda. Dan katanya suara apa? Suara rintik-rintik hujan itu juga musik. Orang itu beda kayak. Tapi namanya orang kalau sudah punya pemikiran, sampai anak kecil pun paham. Jenenge nyanyian itu dengan musik ya beda. Walaupun ada nyanyian dengan musik. Ya, ini sing parahnya kok surat Asy-Syura dikatakan sebagai surat pemusik. Ya, itu nggak ada penafsir yang seperti itu. Ya, nggak ada penafsir yang seperti itu. Jamaah hormati, lah ini hati-hati ini. Kemudian, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Id itu berulang. Id itu, jamaah hormati, satu tempat yang didatangi, dimaksudkan dengannya pada zaman dan makan. Zamannya rutin, makannya rutin. Ya, zamannya, waktunya rutin, tempatnya rutin, itu namanya id. Namanya id. Ya, kalau sholat id rutin 1 Syawal. Terus kemarin langsung tanggal sebelum Syawal. Ah itu sing nyeleneh ya. Ngomongnya wi'anan karo Allah ya. Iya, telepon. Jamaah hormati, id itu waktunya rutin. Tempatnya ya di situ. Ya, di situ itu rutin. Menjadikan kubur sebagai id itu kalau didatangi tempat dan waktunya rutin dalam rangka untuk kumpul meyakini kesenangan, kebahagiaan di situ. Itu menjadikan sebagai id. Nah kalau di negeri kita, haul. Haul itu kan waktunya rutin. Coba apa berani misalkan mati ini bulan Mei, haulnya bulan Januari. Nggak berani. Iya, itu jamaah hormati, id. Itu menjadikan id. Sisi pendalilannya, kalau kuburan Nabi, manusia terbaik nggak boleh. Apalagi selainnya. Apalagi seseorang yang saya putuni Nabi loh, tenan apa ora. Terus sekarang kan saya mendakwa putuni Nabi lagi dipermasalahkan itu. Tenan apa ora itu.
Ya, walaupun bengok-bengok dalam tubuh saya itu mengalir darah suci Rasulullah. Kayak kami katanya. Ternyata nasabnya putus. Ya, jamaah hormati, apalagi bukan kuburan Nabi. Kuburan Nabi saja nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niatannya, ngapain kok kamu misalkan senantiasa berkunjung ke tempatnya Rasul rutin? Oh, saya pengen baca sholawat. Kelanjutan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawatlah atasku dimanapun kalian berada. Ya, haitsu kuntum. Karena sholatakum fa inna sholatakum ablughuni, akan disampaikan kepadaku. Kalau alasannya pengen ngucap sholawat, dimanapun kita bisa ngucap. Dimanapun kita bisa ngucap. Hadis ini, jamaah hormati, apa pelajarannya? Pertama, menutup pintu yang mengantarkan kepada syirik. Ditutup rapat. Dan ini indahnya syariat kita. Syariat kita kalau ada perkara yang haram, wasilahnya haram. Wasilahnya haram. Contohnya haram zina. Mendekati, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Contohnya haram minum khamr. Wasilah khamr nggak boleh. Makanya kalau bikin minuman. Kan minuman itu bahannya sama, nanti mengalami 3 proses. 1 hari, 2 hari nabit. Minuman segar. Lebih dari 3 hari khamr. Terus menjadi halal. Menjadi cuka. Menjadi cuka. Kalau orang misalkan bikin nabit, boleh. Korma, dikum, pagi ditaruh, sore diminum, seger. Boleh. 2 hari masih boleh. Kalau nanti dalam riwayat 2 hari, kasihkan orang. Kalau enggak, buang. Karena nanti dikhawatirkan kalau sudah lebih dari 3 hari, dari homer. Kalau bekonang, itu biasanya kalau sehari 2 hari masih tetes tebu. Nanti setelah itu jadi ciu. Nanti setelah itu menjadi alkohol. Tapi kadang godaan syaitan niki anu napa niku niki home industry bikin alkohol. Bikin alkohol. Lah nek sing nempel ya, durung dadi alkohol ditempel. Akhirnya padha wae duit. Akhirnya jamaah hormati kegoda. Wasilah nggak boleh. Nggak boleh. Lawang orang misalkan punya homer haram. Saya kemarin baca tentang kalau orang dapat warisan homer. Kan homer itu kalau orang dahulu bikin, itu kalau di Tiongkok itu kan gontong gede-gede itu. Kasih ramuan, tutup, setelah itu ditaruh di tempat. Kalau enggak dipendem. Sekian tahun, itu kualitasnya semakin bagus. Kalau kita diwarisi homer misalkan, boleh apa enggak? Wis ojo diombe, nanti tok niwe jadi hal lah, jadi apa? Cuka. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau orang bikin cuka, walaupun melalui proses tahapan beda lagi. Karena memang niatan asalnya bikin cuka. Ya, dan cuka. Cuman saya orang iso mikir itu. Karena kalau bayangan saya cuka itu saya nenggon bakso itu. Wah, madang terus sebaik-baik lauk. Ya, itu mungkin beda ya cukanya dengan tempat kita. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, itu ya kandungan dari hadis. Wasilah kesyirikan diharamkan. Kemudian disyariatkan membaca sholawat di seluruh penjuru bumi, dimanapun. Itu tidak terlarang, kecuali tempat-tempat yang najis. Kemudian, nggak ada keistimewaan mendekatkan diri dari kubur Nabi. Nggak ada keistimewaan dekat dengan kubur Nabi, nggak ada keistimewaan. Kalau orang punya anggapan tanahnya ini nyetlum, ya karena di situ dikubur orang suci, jamaah hormati tidak. Tidak. Jadi nggak ada keistimewaan seperti itu. Kemudian al-man'u minas safar li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Larangan safar untuk menziarahi kubur Nabi. Jadi kalau orang kita safar ke Madinah, niatan awal ziarah nggak boleh. Tapi niatan awalnya adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Makanya la tusyaddur rihal illa salasati masajidah. Itu kendaraan tidak boleh diparkir. Artinya seseorang bepergian jauh mengharapkan barokah satu tempat kecuali ketiga masjid. Al-Haram, Nabawi, kemudian satunya Al-Aqsa. Kemudian Al-Aqsa. Ini saudara yang saya hormati terlarang. Poin yang keempat ini di negeri kita rame. Ya, ada istilah nanti ya tur 9 wali. Tur 9 wali. Ada istilah nanti apa? Tamasa spiritual.
Bahasanya itu. Ada lagi nanti apa piknik religi. Religi. Bahasanya ternyata ke pekuburan. Pekuburan itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Yang terakhir, penjagaan Mustafa berkaitan dari sisi tauhid. Yang terakhir, jamaah hormati, yang menunjukkan bahwasannya seseorang beribadah di samping kubur nggak boleh. Riwayatnya Ali bin Husain. Ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang datang di satu tempat di samping kubur Nabi. Kemudian masuk ke tempat situ berdoa. Maka Ali bin Husain berarti buyutnya Rasulullah SAW. Mengatakan ala uhaditsukum, mau nggak saya kabarkan satu hadis yang saya dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Berarti dari bapakku, dari Husain, dari kakekku, dari Ali, dari Rasulullah SAW. La tatahidu qabri idan. Wala buyutakum kuburo. Fa inna taslimakum yablughuni ainama au haitsu kuntum. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maka sesungguhnya salam kalian akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Lah hadis ini sama dengan sebelumnya, tapi ada tambahan. Apa tambahannya? Pertama, mengingkari kemungkaran. Jadi kalau ada yang mungkar, ingkari. Kedua, taklimul jahil. Orang yang bodoh itu diajari. Orang yang beritu diajari, bukan dimarahi, bukan dipelototi, bukan dikasari, tapi dengan diajari. Walau alam, selesai 2 bab, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan anna ba'da hadil ummah ya'budul autan. Sebagian umat ini ternyata masih ada yang menyembah berhala. Nah ini sebagai bantahan, orang-orang punya keyakinan sekarang itu sudah nggak ada yang musyrik. Ya, membawakan nas banyak sekali itu. Malah saya kemarin dapat kiriman itu, sing gawakin nas itu tokoh yang terkenal dari negeri Tarim. Itu membawakan sekian ayat dan hadis. Jadi sekarang sudah ada syirik. Nggak ada syirik. Jadi sampai syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Tapi malah membuat itu tahris, dibikin berselisih, dibikin perpecahan. Jadi sudah nggak ada syirik. Nanti akan dibawakan oleh Syekh. Kesyirikan itu masih ada di tengah-tengah kita dan itu nyata. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali sebelum ditutup. Kadang kuburan itu dilangsungkan di malam hari sekalian, sehingga di pojok-pojok kubur itu memang dipasang merkuri sekalian karena lampunya itu repot. Termasuk larangan, jadi tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Mengubur malam hari itu asalnya boleh karena sebab. Kalau bukan karena sebab, asalnya jangan malam hari. Makanya sebagian ulama ngubur malam hari itu kalau satu, pengkuburannya kurang bagus. Kurang bagus itu misalnya kurang dalam, kurang rapi. Kemudian pengurusan jenazahnya kurang sempurna. Mungkin kafannya ala kadarnya misalkan. Yang nyolatkan sedikit misalkan. Itu lebih baik siang hari. Tapi kalau yang malam hari itu mendesak, jenazah misalkan meninggal 4 hari baru ketemu. Wah, jangan tanya kalau orang patang dino itu, tikus saja dino mambune kayak apa. Padahal tikus makannya cuma itu. Lah wong itu panganan apa-apa kolu ya. Itu 4 hari sudah mambu luar biasa. Itu namanya mendesak. Mendesak. Kalau seperti itu bisa malam hari, bahkan nanti lampu misalkan dibawa turun untuk menyinari supaya nanti posisinya pas, itu boleh. Karena itu seperti itu lil hajah. Di luar itu berarti tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala. Kemudian jika bulan itu akan kurang, kemudian kita juga pulang untuk kasusnya
Jadi salamnya dalam hadis assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar. Misalkan ada salam-salam seperti itu dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salamnya berbeda. Ya. Kemudian ada kuburan muslim dan kafir. Salamnya kita tujukan kepada muslim. Termasuk ketika hidup. Misalkan ada sekumpulan gini, ada yang non muslim, ada yang muslim, kita salam, kita tujukan kepada muslim. Wallahu ta'ala alam. Kemudian lepas sandal itu ketika masuk ke area pekuburan. Dengan catatan di pekuburan itu tidak mendatangkan bahaya. Kalau misalkan banyak duri-duri, ya kan ada tempat kuburan tertentu yang itu ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang nanti kalau kita nggak pakai sandal nggak kuat. Ya, tapi kalau misalkan aman itu lepas sandal. Lepas sandal. Ya, ini ada hadis yang Rasul melihat orang memakai sandal itu beliau panggil. Wahai orang yang memakai dua sandal, lepaskan sandalmu. Lepaskan dua sandalmu. Nah itu diambil pelajaran oleh para ulama kalau masuk kubur, masuk di area pekuburan, asalnya sandal dilepas. Lo nanti takut ketemu ya dikira barang nggak terpakai, dicantol, leboknya kresek misalkan. Yo kamu amankan. Allah Ta'ala. Untuk lawang ibunya yang sakit masih hidup saja nggak bisa diajak ngobrol, apalagi sudah mati. Sudah mati. Iya. Saya lebih condong, jadi orang yang meninggal itu beda dengan orang yang hidup. Dengan orang yang hidup. Jadi nggak bisa diajak komunikasi. Kecuali kalau orang-orang yang orang-orang sufi. Itu pernah di rekaman itu, di video itu dia pegang apa? Kijingnya, setelah itu ngobrol ya berdua. Itu saudara yang hormati penyesatan kepada umat. Penyesatan kepada umat. Wallahu ta'ala. Walaupun memang ada asar, ada hadis ketika perang Uhud, perang Badar. Tokoh-tokoh kafir yang meninggal itu, Nabi SAW sambil ini mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Sesungguhnya kami telah dapat. Ya. Kemudian ada sahabat yang tanya, apakah mereka mendengar wahai Rasul? Ya, apakah mereka mendengar? Nah itu diambil istimbat asalnya tidak mendengar. Tapi kenapa Rasul mengucapkan seperti itu? Itu mungkin kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkara gaib Nabi bisa mengetahui dengan wahyu, dengan kayak lewat dua kuburan sedang diazab. Kita nggak tahu. Tapi Nabi mengatakan innahum yu'adzaban. Wallahu ta'ala alam. Dan itu dinasihati, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Kalau orang punya masalah, pengen curhat, kan dalam syariat sudah ada curhat. Ya, curhatnya kepada siapa? Kepada orang yang punya kesolehan. Yang kedua kepada orang yang sudah berpengalaman. Mau nikah, ya curhatnya jangan kepada jomblo, jomblo abadi. Ya, curhatnya kepada orang yang sudah menikah. Kemarin tuh ada orang telepon mau ke rumah, curhat, mau nikah lagi, nikah yang kedua. Saya ngomongnya kalau ke saya salah, saya belum pernah. Ya, ini saya kan belum pengalaman ya. Belum pengalaman. Nanti tanya ke saya, nih rasanya, saya belum pengalaman kok. Ya, saya sampaikan salah. Tapi kalau minta penjelasan secara fikih atau pertimbangan-pertimbangan, ya kita bisa. Tapi kalau misalkan saya pengen nikah lagi itu gimana? Jangan ke saya belum pengalaman. Wallahu ta'ala. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.